Action. Ada Om Gondrong. Gimana? Nanti aku belum. Nanti. Om Gondrongnya ketika scene-nya sudah geser. Ini scene pertama dulu. Oh, berarti aku cuma ileng-ileng doang. Ya, megangin pohon alpukat. Ini daun-daun. Ada Om Gondrong. Hah? Devi? Devi? Iya nih Om. Dari mana, Dev? Dari rumah nih. Ngapain di sini? Nggak tahu ngapain, nungguin Om kali. Oh iya. Kamu gak tanya aku lagi ngapain? Lagi ngapain Om? Nungguin kamu. Iya. Ya udah. Dev, tahu nggak kita lagi di mana? Di mana ya ini ya? Aku juga nggak tahu. Aduh, cari tahu kemana nih kita? Iya. Ini aku lagi ini nih nyatetin hasil panen ini kira-kira berapa banyak gitu. Untung apa rugi begitu. Panen apa Om? Mau tahu? Mau dong. Kepo. Aku sedang bikin dia bikin so. Dah, kita masuk aja yuk. Oke. Mau dimasukin atau masuk sendiri? Aduh. Maksudnya mau tak anterin apa Iya. sendiri? kayak Oke, gitu. ayo kita Ya, masuk. Oke deh. Kita lagi di kebun melon nih, Dev. Oh, melon ya. Baru Udah lihat pernah aku. Baru lihat ini. Baru lihat. Iya. Ternyata kayak gini pohonnya. Gimana menurutmu sepintas? Wow. 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 Banyak ya? Iya banyak. Ada yang kuning, ada yang putih. Aku aja nggak tahu, nanti biar dijelasin sama orangnya. Oke, bisa. Mau kenalan? Boleh. Ada orangnya kah? Nggak tahu di mana. Jauh banget kayaknya. Sembunyi. Luas ini ya? Iya. Nggak tahu sih, kayaknya ada 2 hektar kayaknya. Ya udah Dev, sebelumnya ini aku mau cerita dulu sedikit. Ini tanaman-tanaman melon di sini ini pakai deruci. Oh, deruji. Deruci biofertilizer untuk pertanian yang lebih baik. Kayak gitu deh. Bagus. Pengen nyobain nanti? Boleh. Mau petik-petik sendiri ya? Petik-petik sendiri dong. Oke. Bentar ya, aku tak cari dulu ini maskusnya mana ini. Tak telepon dulu ini. Oke. Halo? Hah? Salah sambung? Nomornya ganti? Aduh, gimana sih Om? Ya udah, kita cari aja sebentar. Oke. Nah, ini tanaman-tanaman ini usianya sekitar 70 hari deh. 70 hari. Ya, sampai 90 hari gitu kan, bisa dipetik gitu. Kalau kamu tanya jangan sama saya, saya nggak tahu. Banyak pertanyaan ini aku nih. Biar kamu banyak pertanyaan dulu, nanti biar dijelasin sama ahlinya. Oke, siap. Karena saya di sini cuman backup masalah nutrisi aja. Tugas saya ngukur kesesuaian kebutuhan gizi tanaman. Yang pakai deruji itu? Iya, jadi tanaman itu sama kayak kita, nggak cuman butuh air aja. Dia butuh nutrisi, butuh gizi, butuh imunitas, terus butuh antibiotik juga sama. Gitu. Biar nggak ada bakteri masuk ya? Betul Devi, cerdas. Ini saya senangnya Devi begini. Kameramen kamu nggak close up? Iya ini aku nungguin loh ini. Kameramennya agak-agak ya emang Iya ya? memang. Aduh. Cut ya. Yes. Action. Nah, jadi Dev, ini yang punya sini tuh anaknya masih muda, tapi bertalenta luar biasa. Jomblo nggak sih? Nggak tahu deh, kamu tanya aja sendiri nanti. Bisa kali kalau jomblo. Kamu mah kalau ada cowokan pasti langsung kayak gitu. Oh iya dong. Aku kan gitu. Ya udah, kita cari orangnya yuk. Siapa tahu di pojokan sana. Boleh. Ayo. Yuk. Ya kamu duluan.
Om, lagi ngapain? Iya, lagi ngetes tingkat kemanisan melon ini, berapa tingkat kemanisannya. Oh, Om yang punya sini? Saya di sini tuh kerja, tapi kerja di tempat sendiri. Wih, bagus dong. Itu. Ya usaha muda. Tajir. Apalagi nih? Ya pokoknya ganteng lah. Ih. Kenalan dulu dong. Oke. Cocok nggak sih? Dari mana? Dari mana kita? Jalan-jalan aja sih. Iya. Emang pengen nyari Mas Kus. Oh gitu. Iya. Katanya Mbak Devi pengen kenal Mas Kus. Mau kenal, oke. Boleh. Perkenalkan nama Ya, saya kenal dulu Kuswanto. Ya, saya tinggalnya di sini di Pekalongan. Hmm. Ada lagi yang mau ditanyain? Banyak sih. Ini kan kebun melon ya? Ya betul, ini Bentar, tanaman tadi melon. itu ada SMS dari pemirsa katanya alamatnya ini mana? Ini tepatnya di Desa Sawangan, Mas. Sawangan, Kecamatan Doro. Kalau maps-nya ada KF Hidroponik, nanti bisa di search di Google Maps sebenarnya. Jadi kalau di Maps itu sebenarnya udah lengkap, ada nomor HP saya, ada sosmed saya. Itu bisa dilihat di Maps nanti. TikToknya ada? Ada TikToknya juga, tapi nggak aktif sih, udah jarang banget. Cuman kalau mau dilihat di TikTok ya ada. Apa tuh namanya? KF Hidroponik juga sama. Itu apaan Mas? Ini, ini refraktometer namanya. Ini tuh untuk ngetes. Jadi buah ya, itu bisa dilihat manisnya tuh seberapa, itu ada alatnya. Oh, ada alatnya. Iya, jadi buah apapun itu, kalau buah-buah yang manis-manis itu bisa dites pakai alat ini salah satunya. Kamu nggak mau coba yang pinjem? Dilihat gimana? Caranya gimana? Ini kan udah tak tes ya, tinggal Iya. di apa? Dilihat. Ya di apa ya bahasa Indonesia itu. Pokoknya dilihat aja lah, Diteropong. di dalamnya itu ada angkanya. Oh Garis iya. antara putih dan biru. Iya, iya, iya. Ini berarti kalau biru? Pokoknya Artinya? garisnya antara putih dan biru itu selisihnya itu dianggap berapa? Itu kan Kelihatan nggak? viskositasnya, Neng. Oh, Jadi gitu ya. viskositasnya yang bagian bawah itu kan kadar glukosa. Ah. Yang atasnya kan air. Oh iya, iya. Tahu. Paham. Jadi kalau untuk melon itu, ini kelihatan nggak tadi angkanya berapa? 20? Kurang lebih 20 Iya, ya. kurang lebih 20. Jadi untuk melon itu standarnya itu sebenarnya itu 12. 12. Tingkat breaknya itu 12. Jadi di atas 12 itu ya udah termasuk bagus lah Iya. gitu. Berarti manis ya? Kok bisa gitu? Kenapa bisa manis? Mungkin satunya dari jenis, mungkin ya jenis melonnya emang melon yang manis. Yang kedua mungkin ditanam secara hidroponik. Oh. Iya gitu. Pakai produk apa? Biar manis itu biasanya pakai produk apa sih? Sebenarnya sih banyak produk yang bisa digunakan. Ya. Cuman kalau di sini spesifiknya tuh pakai ada onta sama deruci untuk organiknya. Kalau pupuknya ya yang lain ya umum aja kayak pupuk AB mix dan lain-lain lah. Pokoknya pupuk umum petani ya menggunakan juga banyak. Guys, ini aku mau ini dulu ya ngecek apa media tanam di sini airnya gimana untuk Boleh. ya, karena kerja sama Masku saya Oh, oke. dibayar makanya Iya, jangan iya, nganggur. iya, iya. Oh, makan gaji buta nanti saya. Aku kesana dulu ya bentar Oke. ya. Nah, lanjut ya. Oke, siap. Ini jadi melon yang tadi dilihat apa namanya? Tingkat kemanisannya itu ya sebenarnya udah di atas rata-rata umum lah ya. Jadi bisa dibandingin nanti. Coba nanti sampean beli di pasar dan juga makan yang ini. Oke. Nanti bedanya apa? Boleh dicobain nggak nih? Boleh. Ini biasanya buat siapapun pengunjung lah ya. Gratis kan Khususnya ya? sampean. Iya. Aku coba. Bijinya jangan dimakan ya. Kenapa soalnya? Pahit nah soalnya. Kayak Mas Han tadi. Memang pahit dah dia tuh. Pernah nggak makan melon yang gini? Langsung dari sini. Enggak, maksudnya yang kayak gini. Oren-oren kayak gini. Belum pernah, ini belum baru pernah. sekali nih. Manis banget. Manis kayak siapa? Kayak aku. Kalau kayak Mas kan kayaknya enggak deh. Enggak ya. Oke. Pahit dia mah. Jadi di sini tuh nanam melonnya tuh ya kayak sistem di daerah luar kota lah ya. Kalau kita bicara luar negeri terlalu jauh, di luar kota aja udah ada. Jadi ditanam dengan sistem rumah kaca kayak gini, cahaya masih masuk, tapi hujan nggak masuk. Oh, ini nggak masuk hujannya. Iya, air hujan nggak masuk ke sini, jadi aman dari air hujan. Makanya tanaman-tanamannya secara tingkat manisnya itu lebih tinggi dari umumnya.
Nah, terus ini kok ada yang warna putih nih, ada yang warna oranye. Emang beda? Jenisnya beda. Oh. Jadi melon itu sebenarnya lebih dari 50 jenis yang masuk ke Indonesia ya. Ada yang kulit putih, ada yang kulitnya hijau juga ada. Ada yang kulitnya kuning ya. Ini di belakang kita juga ada yang kulit-kulit kuning itu. Dalamnya kayak gini hijau. Tapi kulitnya kuning. Kulitnya kuning. Terus di sebelah sana yang kuning tadi itu Kuning banget, dalamnya orange. Jadi varietas atau jenis melon itu udah banyak banget di Indonesia. Kalau ini jenisnya apa ini? Kalau yang ini Pear Lady. Pear Lady. Ini Diva. Ini beda loh. Oh, ini sama ini beda. Coba sampean cobain yang ini, yang Diva. Coba ya. Secara tekstur dulu, secara tekstur. Kalau tekstur kayaknya lembut ini deh. Terus manis ini. Lembut ini, manis ini. Oke. Itu ada perbedaan di situ. Iya. Tapi enak nih. Enak banget sumpah. Nah, itu jadi ada bedanya, setiap jenis melon itu ada bedanya. Banyak pokoknya. Setiap jenis ada kelebihan dan kekurangan sendiri. Kayak manusia juga ya. Tuh. Kira-kira Ini aku baru pertama kali kesini nih. baru pertama kali. Oke, jadi Kayak, ya wow. di Pekalongan itu ada berapa ya? Ada 3 kayaknya yang punya tanaman seperti ini. Berarti ini kalau dari kematangan tuh nggak dilihat dari warna kulitnya ya? Enggak. Jadi kalau emang yang warnanya kuning ya belum matang pun udah kuning. Ini belum matang nih yang kuning ini nih. Masih 10 harian lagi. Iya ya. Tapi udah kuning. Oke nih Om, aku mau tanya nih. Ini Iya. kan aku kayaknya mau beli nih buat di supermarket apa di pasar. Iya. Ini cara memilih melon yang manis lihat dari kulitnya dulu dah. Oke, jadi misal nih ada orang awam nih nggak tahu tentang cara milih melon yang benar. Kalau di pasar kan enak nih, tinggal pilih yang ini nih. Iya. Nah itu kan kalau di kebun gimana? Nah ini ada tips. Ini contoh ya. Jadi yang paling gampang itu kita lihat dari bentuk kulitnya. Ini kalau yang melon ada jaringnya itu biasanya udah keluar jaringnya kayak gini. Walaupun biasanya nggak full sampai 1 buah, udah keluar di sekitar sini atau bawahnya aja, itu masih bisa. Kita pilih yang seperti itu. Dan yang paling bagus lagi ketika kita lihat di setiap tangkainya ini ada retakan-retakan gitu, itu yang menurut saya itu paling bagus pilihan seperti itu. Cuman biasanya emang yang retak di tangkainya itu jarang. Biasanya retaknya cuma di kulit-kulit buahnya aja. Tapi paling umum ya itu untuk retakan-retakan itu di kulit buahnya itu udah keluar. Iya. Nah, tapi jangan salah, biasanya ada jenis melon yang kulitnya tuh mulus, maksudnya polos, nggak ada jaring-jaringnya. Nggak ada jaring-jaringnya. Nah, itu cara milihnya tuh lihat dari warna. Oh, warna. Jadi misal biasanya ada polos tapi warnanya kuning nih. Kan ada juga yang kuning dan juga putih. Nah, itu pilihnya itu yang warnanya itu udah full kuning misal. Kalau yang dia melon warna kuning, pilih yang udah full. Biasanya di tangkainya ini masih ada hijaunya. Nah, itu belum tua banget. Yang putih pun sama. Jadi dari ujung sampai pangkal ini itu udah satu warna, udah putih semua. Kalau masih ada hijaunya di sekitar tangkai itu biasanya belum terlalu tua. Tapi biasanya ada yang masih hijau tapi dia udah matang. Tapi itu nggak sebagai patokan. Berarti juga nggak dilihat dari kecil gedenya ya? Enggak, jadi dari ukuran itu ya kadang nih yang kecil pun udah tua. Iya, ini kecil juga. Iya, kayak tetangga saya itu kecil-kecil tua. Iya, bener. Jadi kayak gitu. Kalau Om Mandoka tuh gede tua itu. Gitu. Ada yang gede tapi masih muda juga kan. Kalau ini jenisnya apa Om? Kalau ini tuh sebenarnya jenis Diva 99. Cuman ini berbeda dari teman-temannya. Kalau yang tadi kita makan kan itu murni dari Diva 99. Tapi kalau ini uji coba aja dipertemukan antara jenis yang ada jaringnya sama yang nggak ada jaringnya. Jadi ketemunya kayak gini nih. Jadi ini ketemu varietas baru. Jadi ini kalau kita bicara tadi matang atau belum, tua atau belum, ini sebenarnya sudah ya karena udah keluar netnya. Cuman kalau di sini belum ada retakan itu nggak direkomendasikan. Jadi cari aja yang ada retakan di tangkainya. Iya. Karena dari warna juga ini masih hijau untuk sininya. Jadi nanti kita bisa pilih yang lain kalau misalnya mau dipetik kayak gitu. Oke.
Berarti ini belum bisa dipanen ya? Ini belum bisa. Susah nggak sih Om nanam melon? Kalau dibilang susah sebenarnya ya enggak juga menurut saya ya, karena saya udah biasa nanam gitu. Cuman ya ada kekurangan dan kelebihannya. Apa itu? Kadang kalau pas males gitu kan harus ngurusin tanaman, ngecek satu-satu, itu kadang Iya. repot juga. Bagus-bagus juga melonnya di sini ya. Iya. Berarti ini bisa buat wisata pengunjung-pengunjung bebas ke sini? Bisa. Jadi kalau yang mau kesini terus petik langsung itu bisa. Jadi yang mau beli melon tapi dia pengen petik langsung nih di kebunnya itu bisa. Oh iya. Di ini ya, mana tempatnya? Sawangan. Di Sawangan, Kecamatan Doro, Oh iya. Pekalongan. Nggak jauh sih dari kota. Ya, masih apa? Nggak pelosok banget kok. Masih dekat jalan raya. Berarti ini tanahnya juga, media tanahnya? Media tanamnya banyak. Jadi kita campuran ya. Jadi kayak misal ini nih yang paling gampang ya. Ini kan ada macam-macam nih. Iya. Perlu dikasih campuran kayak misalnya pasir, tanah, ada sekam itu kulit padi, kasih itu juga, terus sama kompos. Udah itu buat di dalam ini. Itu saluran airnya? Kalau saluran air kita pakai irigasi ini nih, yang stick-stick biru ini. Ini nanti ngalir secara otomatis dari penampungan di pompa, pakai pompa air. Kemudian nanti ngalir setiap polybag ini. Jadi udah nggak perlu nyiramin lagi. Oh, jadi ditinggal sebentar-sebentar ke mana gitu juga nggak apa-apa ya? Iya, ini maksimal ditinggal itu 1 minggu. Oh. Kalau tanaman masih kecil nih, tanaman masih usia katakanlah sehari 2 hari, itu 10 hari 2 minggu ditinggal tuh nggak masalah. Oh, jadi aman. Masih aman. Iya. Jadi di sini kita pakai apa ini namanya? Rumah kaca. Itu tujuannya biar nggak ada serangga masuk. Iya deh. Selain dari hujan ya tadi, itu serangga biar nggak masuk, dan juga jamur macam-macam serangan untuk tanaman melon yang merusak tanaman melon itu biar minim lah. Om Kus sendiri tuh udah berpengalaman apa aja sih selain melon gitu? Sebenarnya ya, kalau saya pribadi kan basicnya kan sebenarnya kuliahnya informatika, cuman suka sama tanaman. Nah, tapi fokus saya bukan di melonnya sebenarnya, malah saya tuh di developer greenhouse-nya. Iya. Jadi saya ketika mau buat greenhouse ataupun rumah kaca ini, otomatis kan saya harus tahu dulu nih gimana cara nanamnya dan gimana kebutuhan tanaman kan. Nah, makanya saya di sini harus punya nih kebun melon biar jadi patokan orang-orang bertanya, misalnya gimana sih tanam melon itu, gimana sih budidaya melon yang baik, terus nanti jualnya gimana dan lain-lain lah. Saya kan harus punya dulu. Nah, makanya kebun ini adalah kebun sampel. Iya. Berarti ini kalau udah dipanen tuh dijual di mana nih biasanya? Sebenarnya pengepulnya tuh ada, cuman saat ini karena stoknya masih sedikit, paling ya ke warga-warga aja. Oh, berarti belum dijual ke pasar-pasar ya? Belum dijual ke pasar. Nih, buat harga jualnya nih biasanya berapa nih? Kalau di sini itu ada 2 jenis ya untuk harga. Jadi ada melon kulit putih dan juga melon kulit kuning. Iya. Nah, melon kulit putih di sini harganya itu 25.000 per kilo. Per kilo. Kalau yang kulit kuning itu di 30.000 per kilo. Ya, murah ya. Ya, kalau jadi misalkan ini pengunjung mau ke sini ada HTM-nya nggak? HTM itu nggak ada, tinggal nanti bayarnya ya buahnya aja. Oh, gitu ya. Oke. Bisa nih ajak teman-teman aku ke sini nih. Apalagi ibu aku nih, suka banget nih kayak gini. Om, ini sistem pengairannya tuh kayak gini tuh di pusatnya tuh kayak gimana? Nampungan airnya tuh kayak gimana sih? Untuk irigasi tetesnya. Jadi ini sini ada tempat tandon, nanti kita ke sana. Kemudian kita lihat aja langsung untuk pompanya. Oke, jadi di sini ada
pompa yang untuk nyiram si kebun ini tuh nyiramnya dari toron ini. Iya. Ini disiram pakai pompa. Jadi disedot ya dari tandon ini, disedot pakai pompa dan dialirin ke tanaman-tanaman tadi. Dan ini udah otomatis. Ngalirnya otomatis. Otomatis. Jadi kita mau set berapa kali sehari itu udah bisa di set. Pakainya udah pakai timer nanti. Itu airnya air murni, air, nggak ada campuran lain. Pupuk. Jadi di dalam tong ini air plus pupuk cair. Jadi udah ada pupuk cairnya plus air diaduk di dalam sini, itu ngalir ke tanaman itu udah dalam bentuk pupuk. Kayak gitu. Gitu. Pupuknya pakainya Pupuk. apa? Kalau di sini pakainya AB mix ya. Cuman kadang sesekali pakai pupuk organik kayak gitu. Jadi ganti-gantilah sesuai kebutuhan sama tanaman itu apa. Iya. Gitu. Berarti dari nanam sampai panen tuh beda-beda. Beda-beda pupuknya. Iya. Nih selain melon di sini ada apa aja Om? Sebenarnya greenhouse ini atau rumah kaca ini tuh disetting buat dua tanaman ya, melon sama anggur. Oh. Jadi ada ruangan ini nih yang kita di sini tuh Iya. sebenarnya itu kosong, nggak ada apa-apanya buat sharing-sharing. Cuman karena anggurnya kan di sini ada tanaman anggur nih, Iya. belum rimbun ya, belum bisa meneduhi ruangan ini ya. Itu jadi ditanamin tanaman macam-macam dulu. Kayak ini di bawah ini nih. Ini ada kacang tanah. Oh, iya. Jadi di kotakan ini yang pakai bag hebel ini ada media tanamnya, itu tak tanamin kacang tanah. Ya hanya sekedar biar nggak polosan aja sebenarnya. Aku ada anggur juga nih di rumah. Itu tapi Ada. tukulan. Ada tanaman anggur di rumah? Iya. Oh, Tapi belum udah berbuah? Belum. Oh belum. Udah rimbun? Ya kayak gini sih paling kayak gini. Segini. Kalau anggur itu jenisnya kan banyak juga. Kalau anggur lebih banyak lagi dari melon. Kalau melon kan paling 50-100 lah gitu lah Iya, ya. iya. Kalau anggur itu udah ratusan. Banyak ya. Ya udah sampai 500 lebih jenis yang ada di Indonesia. Jadi banyak jenisnya dan ada yang emang bisa berbuah, ada yang nggak bisa berbuah. Gitu. Jadi harus tahu dulu di rumah itu anggurnya jenis apa. Iya, nggak tahu sih itu tukulan kayaknya sih. Nah biasanya kalau anggur yang tukulan kayak gitu biasanya harus disambung. Kalau istilahnya tuh di grafting, disambung pucuk, ambil pucuk dari anggur yang bagus nih. Misal ini ada anggur bagus nih di sini, Iya. ambil rantingnya, nanti disambung sama yang lokal yang di rumah gitu. Nanti bisa tumbuh dan berbuah. Oh gitu. Iya. Boleh nggak sih ini kita ekspor dari selain di sini di luar ada apa aja gitu? Boleh, nanti kita lihat di sekitar sini tuh ada apa. Oh, berarti Omnya udah lama di sini mendalami melon tuh udah lama? Sebenarnya kalau melonnya tanamannya itu udah lama, sekitar ya 3 tahun 4 tahun lah. Cuman kalau kebun ini berdirinya tuh paling baru setengah tahun lah, kurang lebih setengah tahun. Berarti bibitnya juga dijual nggak Om? Kalau melon kita nggak jual bibit, jualnya paling spare partnya kayak pupuknya, medianya, terus sama kalau ada yang mau nanam melon kita dampingin juga. Iya. Ada buah jatuh tuh Om. Iya, ini salah satu contoh buah yang matang dari pohonnya ini. Oh, aku ambil ya. Boleh, iya. Jadi ini kan tangkanya udah lepas nih. Nah ini matang di pohon. Cuman emang ini masih ada bulu-bulu halusnya. Jadi ini harus dilap dulu pakai kain biar biar friendly lah di tangan lah. Jadi nggak melukai kulit kayak gitu. Ini boleh nggak sih buat aku bawa pulang? Boleh, nggak apa-apa. Ini nanti ini udah bisa langsung dimakan karena apa? Jatuh dari pohon langsung. Berarti ini udah manis juga? Udah manis. Oh, walaupun nggak ada itunya ya? Iya, Nggak ini ada emang jenis sisik-sisiknya? yang tanpa jaring, tanpa net. Jadi emang buah yang tanpa net dan ini jatuh dari pohon langsung. Walaupun mungkin secara warna belum Kayak full, belum matang ya? tapi ini udah matang, udah bisa dimakan. Lumayan nih, kita pulang. Boleh dibawa pulang. Wah.
Buset natural aja. Aku kira itu deh apa? Aku kira ini tuh asam Jawa. Enggak, aku tahu ini kacang. Sini dikit. Ya, bisa Ya, kita action. colong. Iya, nyuri gitu lah. Iya nggak sih? Iya. Besok kok. Ntar malam aja nggak sih? Dikunci nggak sih nih? Nggak dikunci. Nggak ada dikunci. kembang. Nah, bisa itu. Cocok, Nat. Tapi kayaknya kalau Penting besok bumbunya. kalau besok kita kesini kayaknya udah pada hilang dah. Itu yang warna kuning banget, buset, menggoda itu. Iya. Oh, tapi kok ini beda ya? Beda jenis. Oh iya? Lu kan udah belajar. Oh iya. Ya itu kok lebih orange, ini lebih kuning. Ini putih. Ini Tapi putih. manisan mana sih? Manisan aku. Pengen ngeluarin gitu sih. Udah banget sih ya? Iya, lama banget nih, nggak tahu kita mau ngobrol apa lagi. Nah, oke teman-teman. Jadi kalau ada yang mau nyari melon nih dari kebunnya langsung ke ini, ke F Hidroponik ya. Ke F Hidroponik. Iya. Betul. Alamatnya di Sawangan, Doro. Desa Pekalongan. Sawangan, Kecamatan Doro, Oh, Kabupaten Pekalongan. iya itu nggak jauh dari kota kok, nggak masuk amat, adem enak. Udah. Nah teman-teman di sini juga melonnya tuh enak, manis, terus pelayannya juga bagus banget, bagus, ganteng lagi. Aduh, jadi malu. Bisa kali. 08 berapa mas? Aduh, capek banget. Kalian dari mana? Aku cariin nggak ketemu. Aku tadi itu muter-muter kerja. Iya. Di dalam sampai Berduaan kemana? kita, berdua. Bisa nggak lihat. Di dalam kita. Dapat apa, Dev? Jalan-jalan sini. Banyak nih. Melonnya bagus-bagus. Berapa jenisnya banyak. Aku udah nyoba tahu. Manis banget. Manis, mulus, cantik ya, Devi. Malu aku. Belum nyobanya? Belum. Oh, nantilah, Kasihan nggak usah, udah habis. amat. Udah habis. Aku mah di Udah sini habis. bagian Telat. kuli. Oke. Devi suka buah-buahan ya? Suka banget. Suka banget. Nah, ini Mas Kus nih bisa nih rekom nih buat teman-teman yang suka Oke. buah-buahan gimana nih? Jadi di sini kan kita akan menanam tanaman ini secara apa ya, mengutamakan kualitas ya. Mungkin dari segi rasa, dari segi tekstur dan lain-lain. Yang paling penting dari segi kesehatan, Mas. Nah, jadi kita utamakan mengurangi semprot-semprot atau pestisida gitu ya. Iya, Karena kan udah ada greenhouse, jadi pestisidanya itu bisa diminimkan. Ini aja semprot itu paling 1 kali di awal. Seterusnya udah enggak, karena udah ada greenhouse. Jadi Itu aman berarti dari. sistemik ya yang awal itu? Ya, sistemik. Kemudian pupuknya juga kita dimix antara organik dan non-organik. Kita lebih condongnya ke yang organiknya. Jadi kita utamakan kualitasnya. Kita pokoknya kalau zaman sekarang kan kita lebih tahu kesehatan lah. Ya. penting Jadi ya. buat siapapun yang pengen lebih sehat, kalau di tempat saya ini lebih banyak organiknya. Jadi buah-buahan yang dirawat dengan organik itu, sekedar informasi teman-teman, itu antioksidannya jauh lebih tinggi daripada yang full sintetis kayak gitu. betul. Dan juga kalau dari sisi kesehatan jangka panjangnya gimana nih Dev, kalau kita konsumsi makan makanan yang berpolutan, berbahaya nggak buat kesehatan? Berbahaya sih, kadang masuk ke ginjal bisa gitu, apalagi ke lambung, tenggorokan, kalau itu kan gak bagus. Jadi penting ya untuk go green organik ya, kembali lagi Penting. ya. Oke. Misal ada petani yang atau siapapun yang nanam tanaman, kalau nggak pakai semprot itu gagal, ya salah satu syaratnya harus ada greenhouse biar serangga itu nggak masuk secara leluasa gitu kan. Pengaruh banyak gak sih penggunaan produk-produk deruci di lahan ini? Sebenarnya banyak atau enggaknya itu relatif ya. Jadi yang jelas ada perbedaan antara tanpa pakai deruci dan pakai deruci. Kalau di sini saya lebih apa ya, media kan saya kan pakai polybag nih. Nah, polybag itu kan ada tanah, ada segala macam lah gitu kan ya. Nah, dengan adanya pupuk organik termasuknya yang dari deruci ini, ya setidaknya media ini kan udah lebih bagus daripada tanpa pakai deruci kayak gitu. Indikatornya gimana tuh bilang lebih bagus tuh? Yang jelas pertumbuhan tanaman ya. Kalau secara kasat mata media ya sama aja kan. Tapi dari tanaman itu kan kelihatan ini tanaman dia mood apa enggak. Enggak cuma manusia loh yang kelihatan dia mood atau enggak ya. Jadi tanaman itu
Jadi kelihatan, wah dia bad mood nih, dia nggak mood makan nih, itu kelihatan. Jadi paling dari situ sih. Cuman kalau orang umum atau awam ya kadang nggak tahu perbedaannya apa. Itu secara kasat mata yang bisa dilihat Iya. ya. Dan hasil akhirnya bricknya itu luar biasa ya. Luar biasa. Out of the box 18-20 ya. Iya. 18-20. Rata-rata 12. 12. Umumnya standar umum. Standar umum. Kita bisa tembus 18-20. Luar biasa. Oke, seperti itu dulu ya. Udah malam nih, gelap. Banyak nyamuk. Enggak sih. Yuklah. Ayo, udah. Iya lagi. Oke, baik, perkenalkan nama saya Deviana Stedipuri. Saya mahasiswa di Universitas Pekalongan. Nah, di sini saya mau melihat-lihat kebun melon yang katanya tuh bagus banget karena ada pakai produk-produk organik sama greenhouse ini. Menurut mbaknya setelah mencoba produknya, rasanya gimana kelebihannya? Kelebihan dari melon yang aku coba tuh manis, terus kayak beda gitu, yang kayak beli-beli di pasar gitu beda, terus manis, teksturnya bagus, terus banyak jenisnya, terus tidak pada pahit-pahitnya sih. Udah berapa kali sebelumnya pernah lihat begini atau baru kali ini? Baru kali ini aku lihat ada kayak ginian greenhouse di Pekalongan, malah baru kali ini. Tadi ngobrol-ngobrol sama ownernya, dapat wawasan apa aja? Dari wawasannya bisa dari dapat macam-macam melonnya, terus media tanamnya, terus dari perairan irigasinya, tuh masa panennya, masa tanamnya gitu. Ekspektasinya gimana akhirnya terjawab? Ya sangat memuaskan, akhirnya pertanyaan-pertanyaan di kepala tuh sangat terjawab sekarang ya. Nama saya Kuswanto, saya beralamat di Desa Sawangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan. Jadi di sini saya berkebun secara smart farming, tapi nggak smart banget. Pakainya greenhouse, jadi udah bisa tanam sepanjang musim. Untuk metode pertaniannya, apakah sudah melalui tujuan ke organik atau seperti apa prosesnya? Jadi di sini saya nyoba tanam melon dengan sistem irigasi tetes, dan media tanamnya itu saya pakainya campuran bahan organik ya, kayak mulai tanah ladu, terus sekam bakar, sekam mentah, kompos juga ada, dan di situ saya masukin POC atau pupuk organik cair buat memperbaiki struktur tanah, yang di situ ada bahan-bahan organiknya juga. Dan juga untuk pupuknya biasanya kan kalau untuk melon di dalam greenhouse itu pakainya AB mix full, dan ini di sini saya modif ada pupuk organik cairnya juga, jadi biar balance antara non organik dan organiknya. Kelebihan dari sistem pertanian yang dijalankan Mas Bos ini sejauh ini seperti apa, bisa ceritakan? Jadi karena saya ini nanam melon di dalam greenhouse atau di dalam ruangan yang di situ ada jaring insect netnya atau jaring serangga, itu untuk hama kayak serangga kayak kupu, belalang, itu udah nggak bisa masuk lagi ke dalam greenhouse. Ya walaupun kayak kutu-kutuan kecil itu masih bisa masuk ya, tapi setidaknya meminimalisir serangga yang masuk ke tanaman melon yang ada di dalam greenhouse. Nah, dengan adanya greenhouse ini, saya udah minim untuk penyemprotan pestisida. Jadi karena serangga di dalam greenhouse ini minim kan, otomatis saya udah mengurangi atau bahkan sangat minim banget penggunaan pestisida untuk tanaman yang ada di dalam greenhouse ini. Jadi ya efektivitasnya ya luar biasa banget. Apalagi di situ saya ada campuran organiknya. Kenapa? Karena organik ini bisa memperbesar daya tahan tanaman terhadap serangan penyakit, entah itu jamur, virus, dan lain-lain. Jadi dengan adanya greenhouse, tentu serangga nggak bisa masuk secara leluasa. Otomatis karena serangga nggak masuk, pestisida yang saya gunakan juga nggak banyak. Bahkan ke depan saya udah bisa tanpa pestisida, karena saya udah tahu prosesnya, caranya gitu. Dan dengan adanya pupuk organik, saya udah mengurangi cost untuk pupuk non organiknya, karena pupuk non organik ini wah lumayan mahal juga kayak gitu Mas. Oke, ini seluas berapa, populasi berapa? Kalau di sini saya greenhouse-nya cuma 8 kali 18, jadi nggak terlalu lebar, dan itu juga saya bagi yang 12 meter buat melon, yang 6 meternya buat anggur, jadi nggak full melon juga di dalam. Kira-kira jumlah populasi sekitar berapa?
Untuk melonnya sendiri ini sekitar 250 tanaman. Untuk anggurnya paling 4 lah, karena kan anggur nanti bisa rimbun. Pesan-pesan untuk masyarakat atau petani milenial atau pemuda yang tertarik ke pertanian seperti apa? Kalau untuk pesannya ya, jadi buat petani ataupun baik milenial maupun non milenial ya, sebisa mungkin kita lebih mengutamakan kualitas untuk menciptakan produk-produk yang kita tanam gitu. Salah satunya ya jangan menggunakan pestisida ya. Bahkan untuk pupuk kimianya itu dikurangin, karena dengan adanya organik kita bisa kembali ke alam gitu, menggunakan alam, berdampingan dengan alam, itu akan lebih bagus nanti hasilnya. Kemudian untuk kesan untuk berbudidaya tanaman secara modern ini ya sangat luar biasa banget, karena saya udah nggak kenal musim hujan pun saya masih bisa menanam karena udah nggak ada air hujan yang masuk ke situ. Otomatis kalau petani di luar tanpa greenhouse itu kan masih kena hujan, otomatis kalau hujan-hujan kan nggak mungkin petani tetap di kebun kan, mereka harus pulang, dan tanaman juga bisa lebih rentan terhadap penyakit. Nah, dengan adanya greenhouse ini ya kesannya tuh luar biasa banget lah. Tentunya bisa menghasilkan cuan yang lebih tinggi karena nggak kenal musim. Yang biasanya 1 tahun itu paling 1 kali atau 2 kali untuk melon, ini bisa sampai 4 bahkan 5 kali musim tanamnya.